Oke, kita masuk ke soal nomor 31. Nah, di sini seorang perempuan usia 23 tahun, anak pertama ya, G1, hamil 38 minggu, kemudian datang ke PMB dengan keluhan nyeri menjalar sampai ke pinggang. Nah, jadi untuk hasil anamnesisnya, perut ibu mules teratur. Untuk hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya semuanya dalam batas normal ya, mulai dari tekanan darah, itu 110/80, nadinya juga normal 88 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit. Kemudian suhunya 36,8 derajat Celcius. Untuk DJJ juga normal 140 kali per menit. Kemudian teratur ya, kontraksi uterusnya 2 kali 10 menit selama 15 detik. Nah, untuk posisi janinnya itu punggung kanan dengan presentasi kepala, pembukaan serviknya belum ada. Jadi, yang menjadi pertanyaan dalam kasus ini adalah apa tanda persalinan yang dialami ibu pada kasus tersebut? Nah, jadi kita lihat apa tanda persalinan yang dialaminya. Nah, ini opsi jawabannya. Berdasarkan kasus dan opsi jawabannya, maka untuk jawaban yang benar adalah timbulnya kontraksi uterus. Nah, jadi kita lihat apa dasar atau kata kunci yang perlu kita pahami kenapa jawabannya adalah timbulnya kontraksi uterus. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah tanda persalinan. Nah, mana yang ilustrasi kasus yang menunjukkan adanya tanda persalinan, yaitu perut ibu mules teratur. Artinya kalau mules, artinya uterus sudah mulai berkontraksi. Kemudian di soal juga dikatakan bahwa kontraksi uterus 2 kali 10 menit selama 15 detik. Nah, jadi sesuai dengan ilustrasi soal, yaitu kontraksi uterus yang teratur, yaitu dalam hal ini 2 kali 10 menit ya, dengan durasinya 15 detik. Nah, ini merupakan salah satu tanda dari awal persalinan. Nah, kemudian dalam soal itu, karena belum adanya pembukaan serviks, maka ibu masih dalam fase laten. Nah, atau mungkin masih dalam tahap awal persalinan. Nah, jadi berdasarkan ilustrasi yang kita temukan dari kasus ini, nah, maka yang menjadi tanda persalinan adalah kontraksi uterus ya. Jadi kontraksi uterus yang terjadi itu merupakan salah satu tanda persalinan yang dialami ibu. Nah, kita lihat opsi yang salah. Kenapa soal yang lain itu opsinya salah atau jawaban yang lain itu opsinya salah? Yang pertama kita lihat lightening. Nah, jadi kita harus tahu lightening itu apa ya. Jadi lightening itu merupakan proses turunnya bagian terendah janin ke rongga panggul ibu yang biasanya terjadi beberapa minggu sebelum persalinan, terutama pada kehamilan pertama. Nah, meskipun ini mungkin terjadi pada kasus, namun dalam soal tidak ada diinformasikan. Nah, jadi tidak ada diinformasikan bahwa adanya penurunan janin. Nah, makanya untuk lightening adalah opsi yang kurang tepat. Kemudian kita lihat opsi yang kedua adalah body show. Nah, apakah body show itu betul? Nah, di sini salah ya. Nah, kita harus tahu dulu body show itu apa gitu ya. Jadi, body show itu merupakan keluarnya lendir bercampur darah dari vagina akibat pelepasan sumbat lendir serviks yang terjadi saat serviks mulai mencoba membuka dan menipis. Jadi di sini belum ada pembukaan serviks. Maka bloody show udah pasti kurang tepat. Jadi pada kasus juga tidak disebutkan adanya lendir darah gitu ya. Misalnya di sini kan cuma dijelaskan bahwa ibu mengalami keluhan nyeri menjalar sampai ke pinggang. Tidak ada disebutkan keluar lendir bercampur darah. Dan belum juga ada pembukaan serviks ya. Jadi di soal belum ada pembukaan serviks. Maka untuk pilihan body show itu adalah pilihan yang tidak sesuai. Kemudian kita lihat penipisan dan pembukaan serviks. Nah, di sini belum ada pembukaan serviks. Nah, jadi karena belum ada pembukaan serviks, maka ini juga opsi yang kurang tepat. Nah, jadi ini opsinya kurang tepat karena di soal memang disebutkan belum adanya pembukaan serviks.
Kemudian prematur of membran atau ketuban pecah dini. Nah, ini salah ya, karena di sini tidak ada disebutkan apakah ketubannya masih positif, apa ketubannya sudah negatif, tidak ada ya. Jadi tidak ada instruksi yang jelas. Nah, jadi di sini untuk KPD itu sendiri ditandai dengan pecahnya ketuban sebelum adanya kontraksi atau sebelum fase aktif persalinan. Nah, jadi pada kasus ini tidak ada informasi ya tentang adanya keluar cairan ketuban atau bagaimana. Sehingga untuk prematur ruptur membran tidak mendukung diagnosa dari kasus atau tanda persalinan. Nah, mungkin itu semoga bisa dipahami.